Hagia Sophia memancing ketegangan. Keputusan baru-baru ini pada 10 Juli 2020, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keputusannya dan menyebut sholat pertama di tempat bersejarah itu akan diadakan pada 24 Juli. Tanggal 10 Juli itu berkesan buat saya pribadi karena merupakan hari ulang tahun istri dan mengingatkan saya 20 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000 sempat mengunjungi Hagia Sophia di Turki yang terbuka untuk umum karena berfungsi sebagai museum. Tetapi setelah kejadian ini tidak lagi dibuka buat umum. Keputusan pemerintah Turki untuk mengubah kembali Hagia Sophia yang dulunya merupakan katedral terbesar di dunia dari museum yang kembali berfungsi menjadi masjid telah menjadi berita buruk bagi umat Kristen di seluruh dunia, termasuk Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa dia sangat sedih. Sementara itu dari segi kepentingan umat Kristen tidak ada yang signifikan sama sekali karena umat Kristen tidak memberhalakan tempat atau dengan pengertian yang benar bahwa gereja itu bukan bangunannya melainkan orangnya. Hanya saja perlu diakui bahwa Hagia Sophia adalah tempat bersejarah bagi umat Kristen, memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting. Tetapi justru yang perlu diwaspadai adalah akan meningkatnya ketegangan antara Kristen dan Islam. Karena Hagia Sophia lebih berdampak ke politik daripada soal keimanan. Karena bangunan Hagia Sophia itu adalah simbol permusuhan antara Kristen dan Islam. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1453 setelah penaklukan Ottoman atas Konstantinopel, Hagia Sophia itu diubah menjadi masjid dan nama kota itu diubah menjadi Istanbul. Kemudian tahun 1935 penguasa Turki pada waktu itu Mustafa Kemal Atatürk menjadikan Hagia Sophia museum yang sebelumnya berfungsi menjadi masjid. Dan kembali pada 10 Juli 2020 penguasa Turki saat ini Erdogan menjadikan masjid. Tidak dapat disangkal bahwa Hagia Sophia ini memiliki nilai politik yang tinggi dan kita dapat belajar di mana agama dijadikan komoditi politik sangat berbahaya. Sejak 2 tahun lalu Turki dilanda krisis ekonomi dan sudah masuk resesi saat ini. Tidak ada bantuan signifikan terhadap Turki sebagai anggota NATO. Seperti juga apa yang dikatakan di eriseliliteralisme.com Senin 13 Juli 2020. Di saat ekonomi booming, dia, maksudnya Erdogan, memenjarakan ribuan ulama dan gerakan Islam penentangnya. Bahkan memburu tokoh Islam yang melarikan diri ke Amerika Serikat. Namun ketika ekonomi melemah, tidak ada dukungan dari Amerika Serikat dan Eropa dan berbalik ke umat Islam. Bagi umat Islam, selagi semangat Erdogan seperti semangat khilafah Islam dan berniat merebut kembali Masjid Aqsa, soal Erdogan bermesraan dengan Cina dan Rusia itu nggak penting lagi. Setidaknya dengan perubahan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid,
Erdogan telah memicu Islamfobia dan membuat hubungan dengan Kristen dan Katolik memburuk. Masalah agama yang menjadi sumber konflik dia hidupkan lagi, dan itu karena politik kekuasaan. Sekali lagi, bagi kita umat Kristen untuk waspada dan terus berdoa sehingga iblis, musuh kita itu, tidak mengambil keuntungan dalam isu-isu seksi seperti ini. Dan sambil mengingatkan kita semua bahwa berinvestasi ke manusia bukan melulu atau sangat berkelebihan ke gedung, karena gedung gereja bisa dialihkan fungsi. Ya, jadi restoran, jadi bar, bahkan juga masjid. Dan satu lagi, peristiwa ini mengingatkan kita, akhir zaman semakin nyata. Tuhan Yesus berjanji untuk datang kedua kalinya, bukan dongeng, tetapi nyata. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan Yesus memberkati.